Selamat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas C8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global tentang korupsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa rekan saya yang ada di kelompok 3 kelas C8 ini. Yang pertama, Nujia Putri STRIP, asal pendaftaran Kalimantan Selatan. Yang kedua, Rianda Faza Fadilah, asal pendaftaran Kalimantan Selatan. Yang ketiga, Rizal Puji Ilahi STRIP, asal pendaftaran Provinsi Banten. Yang keempat, Sali Nur Afifah STRIP, asal pendaftaran Jawa Barat. Dan yang terakhir, saya sendiri, Ten Janfung STRIP, asal pendaftaran Kalimantan Barat. Baiklah, untuk pemaparan materi akan diambil alih oleh rekan saya, Rizal Puji Ilahi STRIP. Apa itu korupsi? Menurut Robert Klitgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Mengapa terjadi korupsi? Menurut John Theory, faktor-faktornya adalah yang pertama, keserakahan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang seperti kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya. Dan niat keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Yang ketiga, faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan ini sangat erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat, faktor pengungkapan. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Selain itu, ada 3 penyebab korupsi. Yang pertama, terpaksa. Yang kedua, memaksa. Dan yang ketiga, dipaksa. Bentuk-bentuk dan contoh tindak pidana korupsi. Yang pertama, yaitu merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Contoh, kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberikan sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Yang ketiga, yaitu penggelapan dalam jabatan. Ini merupakan pelaku dalam korupsi. Ialah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lainnya demi keuntungan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Yang keempat, yaitu pemerasan. Memaksakan orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan dirinya. Contohnya seperti pemungutan liar atau pungli yang dikenakan aparat
kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Yang kelima, yaitu perbuatan curang, di mana segala bentuk kecurangan itu termasuk tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Dan yang terakhir, yaitu gratifikasi. Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima, seperti tiket perjalanan gratis, pemberian paket liburan, parsel hari raya, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rian Fajar. Kemudian untuk analisis fishbone dari korupsi, yang pertama itu gaya hidup, itu selalu berbuat curang dan keserakahan. Metode, tindak pidana korupsi makin merajalela, yang kemudian merugikan negara, sehingga harus lebih ditegaskan lagi sanksi bagi para koruptor. Kemudian material, gratifikasi sudah tidak asing bagi para pejabat termasuk ASN, sehingga mewajarkan perilaku pemberian hadiah dengan maksud tertentu. Kemudian mesin, kemiskinan bagi masyarakat luas, penyalahgunaan uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Baik, selanjutnya di sini ada penyelesaian isu permasalahan mengenai korupsi. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin yang berintegritas. Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga, membentuk supremasi hukum yang kuat. Yang keempat, menutup celah internasional. Yang kelima, memberikan pendidikan aksi korupsi sejak dini. Yang keenam, memberikan penyampaian pendidikan moral sejak dini. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi pada sistem. Yang terakhir yaitu tanamkan nilai religius secara intensif. Setelah melihat penjabaran tadi mengenai korupsi, yuk kita sama-sama menjadi ASN yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan hal apapun untuk menghindari tindakan korupsi. Semakin kritis terhadap masalah korupsi dan menambah motivasi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi. Mari kita wujudkan negeri impian, Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you.